Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Seorang yang enggan membayar zakat dianalogikan seperti seorang anak kecil, di mana seorang anak kecil saya berikan gula-gula 100 biji kepadanya. Setelah saya berikan gula-gula 100 biji, selang beberapa menit saya panggil anak itu, "Wahai anak, saya minta 1 biji gula-gulanya." Lalu sang anak itu dengan menggenggam erat, ketakutan jika gula-gulanya berkurang, dia berkata, "Jangan, ini sudah jadi milik saya." Padahal gula-gula itu sayalah yang memberikannya, 100 biji. Saya hanya meminta 1 biji. Tapi sang anak kekeh bersikukuh, "Saya tidak akan berikan, karena ini sudah jadi milik saya." Seperti itulah rupa-rupanya orang-orang yang berlimpah ruah harta, yang Allah anugerahkan karunia-Nya kepadanya, yang Allah berikan kemudahan dalam mendapatkan harta itu. Lalu ketika diminta 2,5% dari zakatnya, dia enggan dan ketakutan untuk melepas hartanya, padahal itu adalah bagian dari rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Orang-orang yang enggan bahkan menolak menunaikan zakat ini, ancamannya begitu berat. Puluhan hadis dan ayat yang memberitakan kepada kita. Salah satunya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Harta, emas, perak nanti di akhirat dipanaskan. Setelah dipanaskan dengan api neraka, lalu disetrikakan di keningnya, di pinggangnya, dan di punggungnya. Sambil disetrikakan itu, dikatakan kepadanya, "Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun." Itulah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu itu, rasakanlah hasil simpananmu itu. Al-Quran surah Taubah 34-35. Jadi harta itu dipanaskan, disetrikakan di kening, di pinggang, dan di punggungnya. Bahkan bukan saja itu, di akhir hidup seseorang yang enggan mengelola hartanya dengan sesuai tuntunan agama, hal yang paling menyakitkan dan menyesakkan dada ketika seseorang meninggal dunia adalah persoalan harta. Itulah sebabnya di dalam Quran surah Al-Munafikun dilukiskan orang-orang yang dalam keadaan nazar, dalam keadaan syaharat. Dia sudah melihat malaikat maut, lalu dia memohon, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin." Ya Tuhanku, mengapakah Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ternyata persoalan yang paling menyakitkan di penghujung usia kita adalah persoalan harta. Itulah sehingga ada yang memahami ketika seseorang ditangguhkan kematiannya, yang dilakukan bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, tapi bersedekah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa informasi di Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 ini menunjukkan betapa dahsyatnya harta itu bagi orang yang tidak pandai menatanya. Sampai-sampai hak Allah tidak diberikan. Seperti seorang anak kecil
diberi 100 gula-gula, diminta 1 biji, tidak diberikan. Begitulah orang-orang yang enggan membayar zakatnya. Diberi harta oleh Allah, Allah hanya meminta 2,5%, tetapi enggan menunaikannya. Itulah sebabnya di masa khalifah kedua Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada satu kaum enggan menolak untuk menunaikan atau membayarkan zakat, maka keputusannya sangat mengejutkan, termasuk sahabat Umar bin Khattab yang biasanya beliaulah yang lebih temperamental. Apa yang diputuskan Abu Bakar? Disiapkan pasukan perang untuk memerangi satu kaum yang kaum itu menolak menunaikan zakat. Oleh karena itu, zakat ini sebenarnya potensi umat yang tidak terawat, rukun Islam yang sering dianaktirikan, dipandang sebelah mata. Kita menyikapi rukun Islam zakat ini tidak seagresif ketika kita melaksanakan sholat, puasa, dan berhaji. Zakat adalah energi umat yang begitu dahsyat, yang tidak terawat, yang harusnya ini mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Padahal dengan berzakat itu akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa pemiliknya. Belum lagi Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasikin. Dan apa saja yang kamu lakukan, kamu infakkan di jalan Allah, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Berani menjadi orang kaya harus berani membayar zakat. Jika tidak membayar zakat, tidak usah jadi orang kaya, karena itu akan membuat sengsara di akhirat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.